Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang menghitung ketebalan plat minimum. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu ketika kapal kita melakukan pengedokan, kemudian dilakukan UT, maka di situ akan ditemukan ketebalan plat. Nah, surveyor kelas biasanya akan meminta kita untuk melakukan replating ketika ketebalan plat itu sudah 20% dari ketebalan plat terpasang gitu. Nah, sedangkan di perhitungan konstruksi kapal itu ada perhitungan minimum plate thickness. Itu adalah patokan untuk ketebalan minimum plat kapal itu sendiri. Jadi 20% dari plat terpasang itu selalu lebih besar soalnya ketika kita bangun kapal itu biasanya kita spare-nya agak banyak, misalnya perhitungannya 6 mili gitu, kita masangnya bisa 10 mili. Nah, 6 mili itu minimum sesuai perhitungan konstruksi, tapi 8 mili pengurangan dari 20% dari 10 mili itu kan 8 mili. Biasanya surveyor sudah nyuruh replating. Nah, maka perhatikan benar-benar video ini ya, jadi supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan perhitungan, maka perhatikan, saya akan tunjukkan cara ngitungnya dan saya kasih programnya nanti. Saya kasih programnya. Oke, selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi ini adalah contoh perhitungan untuk menentukan ketebalan plat minimum, ya. Jadi ini dasarnya dari rules BKI. Jadi ada side sail, bottom plate, dan keel plate di sini. Di sini ada 3. Batasannya yaitu side sail, bottom plate, dan keel plate. Kemudian untuk kapal-kapal di bawah 90 meter ya, atau maksimal 90 meter. Karena untuk kapal di atas 90 meter itu ada perhitungan tersendiri. Dan juga ini ada batasan lagi bahwa hitungan ketebalan plat minimum ini untuk di parallel middle body atau di 0,4 L, 0,4 panjang kapal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau untuk perhitungan yang di bagian depan dan di belakang dan juga untuk yang di atas 90 meter, telepon aja di nomor ini ya, telepon aja, hubungi saya. Ya tentunya bayar ya. Ini sudah dikasih program gratis, subscribe gratis, masa untuk perhitungan kapal segede itu mau gratis juga. Ya nanti akan saya kasih penawar untuk saya buatkan program untuk perhitungan kapal yang perhitungan ketebalan plat di bagian-bagian tertentu. Jadi ini pertama batasannya yaitu untuk kapal di bawah 90 meter, dan ini yang ada di parallel middle body di midship atau 0,4 L. Jadi batasnya itu 0,4. Jadi ya parallel middle lah, parallel middle yang bagian lurus, bukan di bagian haluan dan buritan kapal. Oke, jadi program ini saya jelaskan program aja ya, karena ini semua perhitungan mengacu ke rules BKI volume 2 tahun 2019. Nanti kalau mau di cross check silahkan, misalnya ada teman-teman yang tahu atau punya rulesnya, dan juga bisa dibuka di webnya ya. Misalnya kurang percaya dengan Taman SIP DC programnya, nanti teman-teman bisa cross check ulang. Jadi di sini ada contoh sekaligus software ya, software sederhana yang kita bikin, nantinya akan kita bagi-bagi ke teman-teman siapa saja yang mau, dan khususnya ini pengusaha kapal, karena sering pengusaha kapal itu ketika kapalnya ngedok, surveyor suruh replating, iya aja, oke pak, baik pak, atau kalau enggak kayaknya ala atur aja lah pak. Iya kalau surveyornya kayak teman-teman saya itu orangnya baik-baik. Kalau nak surveyor yang kurang baik ya, tapi mudah-mudahan enggak ada lah, dan saya rasa enggak ada itu. Oke, jadi di sini kita hanya memasukkan sekitar 9 poin ini, nanti sudah ketemu ketebalan plat minimum di sini. Nah itu. Jadi untuk side sail, untuk bottom plate sama keel plate. Jadi di sini saya ambil contoh ya. Misalnya, nah ini
C, type C for cargo, T for tug, B untuk barge. Nah, ini tinggal masukkan aja pilihan C, T atau B. Ini saya masukkan T. Kemudian panjang. Di sini ada panjang perpendikular dan juga panjang construction. Panjang construction ini untuk tongkang ya. Kalau tongkang kan tidak ada LPP. Dia adanya LOA, L construction dan LWL. Kemudian B, lebar kapal, breed molded. Kemudian tinggi kapal. Di sini kita coba masukkan udah B-nya 9, tingginya 4,6, draftnya 3,8 dan kalau tugboat tentunya konstruksinya melintang. Di sini ada dua, ada L untuk longitudinal construction, kemudian T untuk transversal construction. Jadi kita rubah jadi T. Nah ini pun berubah. Jadi berubah ini ya. Kita rubah T, L berubah. Nah kita transversal construction. Kemudian frame space tugboat itu jarak gadingnya itu antara 0,5 sampai 0,55 biasanya. Atau kita ambil 0,55 di sini. 0,55 jarak gading ya, jarak gading melintangnya. Kemudian di sini ada service range. Service range itu daerah pelayaran. Jadi mengacu ke kelas bahwa di situ ada pelayaran tak terbatas, ada pelayaran lokal, ada terbatas, kemudian ada inline. Nah, kita ikut sertifikat, biasanya kebanyakan sertifikat BKI untuk kapal-kapal di Indonesia itu P ya. P ya pelayaran samudra, kita P. Kemudian material yield point. Ini kalau kita punya sertifikat materialnya lebih bagus, kita tahu angkanya. Jadi kalau kita beli plat marine di KS itu selalu dapat sertifikat. Di situ kita bisa lihat yield pointnya, material yieldnya, kuat tariknya. Nah, tapi kalau kita tidak punya data itu ya kita bisa ambil ini. Kita dikasih batasan 315, 355 dan 390. Kita ambil yang terkecil karena untuk safety ya, kita ambil yang terkecil. Nah, jadi ini sudah otomatis. Jadi plat minimum kita untuk side sail itu adalah 5,4. Kemudian untuk bottom 7,2 dan untuk keel 9,2. Nah, misalnya saya ambil contoh bottom. Untuk kapal 32 meter ini biasanya plat bottom itu pasti dipasang 12 mili. Nah, 12 mili saya kasih contoh ya di sini ya. 12 mili kalau kita kurangi, ini saya besarin dikit biar kelihatan. Nah, 12 mili kalau kita kurangi 20%, 0,2 kali 12 ya, 20% ya, itu 9,6. Jadi kalau waktu di UT plat kapal Anda itu 9 mili atau 8 mili, itu kalau dilihat dari plat asal yang dipasang itu sudah disuruh replating. Nah, kita bisa berargumen kalau punya program ini atau tahu perhitungan ini, kita bisa berargumen bahwa ini belum waktunya replating. Ini masih belum sampai ke batas minimum karena minimumnya untuk kapal dengan ukuran ini, kapal jenis tugboat dengan ukuran panjang 32, lebar 9, tinggi seperti ini, itu untuk plat bottomnya, plat minimumnya 7,2. Anda sudah harus mengganti plat itu ketika ketebalan sudah di bawah 7,2, misalnya 7 mili atau 7,1 atau bahkan 7,2 itu sudah harus di replating itu ya. Nah, catatan lagi ya, ini untuk lambung kapal yang masih mulus. Artinya pertama tidak ada bopeng-bopeng, lubang-lubang yang karena pemasangan zinc alutnya atau anti fouling-nya kurang bagus. Itu biasanya plat lambungnya lubang-lubang. Itu tidak masuk ke kriteria ini. Pasti akan di UT di tempat yang lubang tadi. Kalau misalnya ada plat, kemudian dia ada bopeng-bopengnya, kemudian di UT di yang rata itu masih 7,5, jangan ngeyel. Karena surveyor pasti akan minta di UT di mana bopeng itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, program atau perhitungan minimum ini tidak berlaku untuk kapal yang deformasi. Jadi deformasi meskipun tebel platnya masih 10 mili harus dipotong. Karena itu pengaruh ke konstruksi ya, ke kekuatan memanjang terutama. Karena deformasi itu akan mengurangi modulus kapal gitu. Apalagi deformasinya lebar dan dalam, itu pasti akan disuruh replating meskipun platnya tebal. Sekarang saya ambil contoh untuk kapal yang besar ya. Jadi di sini batasnya kan 90 meter ya. Saya akan ambil contoh misalnya ini barge atau tongkang ya. Kita ketik B. Nah, B.
Kemudian panjangnya 270 ya, 270 feet. Jadi 34,8 itu 82,29. Kemudian lebarnya itu biasanya ini 18,28 ini. Kemudian tingginya 4,8 meter, kemudian draftnya 4 meter. Nah, konstruksinya pastinya longitudinal ya, karena tongkang itu selalu longitudinal konstruksinya, L, kita ubah L. Jarak gadingnya biasanya kalau dibuat di Batam itu 2 feet jarak longnya ya. Kalau tadi untuk kapal yang konstruksi transversal atau konstruksi melintang itu jarak gadingnya itu jarak gading melintang. Nah ini untuk kapal konstruksi memanjang, jarak gadingnya ini bukan jarak floor ya, itu jarak deck long atau bottom longnya. Kita masukkan 2 feet, 2 feet itu 0,6198 0,6198 ya, 9 lah, udah 0,619 aja. Nah, ini. Terus service range-nya itu P, kemudian material yield-nya itu 315. Nah ini. Nah, sekali lagi di sini ini sudah langsung ketemu ya. Side sail-nya itu 6,4, bottom plate-nya 7,5. Jadi misalnya untuk kapal ini biasanya bottomnya dipasang 12 mili. Nah itu 9,6. Dia 20% dari ketebalan plat terpasang. Tapi ketika kita urgent kemudian tidak ada waktu untuk melakukan replanning, kita bisa berargumen. Dan argumennya ini tidak semena-mena di situ saat itu ya. Kita harus bikin surat ke BKI pusat memberitahukan bahwa melampirkan laporan UT yang valid dari pihak ketiga bahwa kapal ini ketebalan platnya masih di atas minimum, dan itu nanti pasti akan disetujui oleh kelas. Asal dengan catatan yaitu tadi tidak ada kopeng-kopeng dan tidak ada deformasi, dan juga pengurangan ketebalan ini tidak merata ya. Misalnya bottomnya sisa 7,6 mili tapi sepanjang kapal itu ya sebaiknya memang harus dilakukan replating, karena di samping safety dia juga modulusnya pasti akan berkurang di situ. Nah, itu untuk safety. Itu tadi contoh program perhitungan untuk menentukan atau menghitung ketebalan plat minimum sebuah kapal ketika melakukan pengedokan. Kita kan sering menemui di galangan itu biasanya setelah UT saudara datang, oh ini dipotong. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang mau program perhitungan ini, silahkan tinggalkan alamat email di kolom komentar. Dan juga sebelum meninggalkan alamat email, sebelum komen ya subscribe dulu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.